tugas yang ditentukan dengan jelas. Sistem yang mendeteksi sidik jari saat guru sekolah absen datang dan pulang. Bahkan, sistem AI yang mendeteksi sidik jari sangat akurat sesuai dengan data yang ada dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Dengan kata lain, sistem-sistem ini amat sangat terspesialisasi. Sistem ini berfokus pada satu tugas dan jauh dari berperilaku seperti manusia. Teknologi AI yang kita lihat dalam film dan TV masih merupakan fiksi ilmiah. Tetapi komputer yang dapat menyelidiki data kompleks untuk belajar dan menyempurnakan tugas-tugas tertentu menjadi sangat umum. Bagaimana cara kerja kecerdasan buatan? AI atau kita sebut juga dengan kecerdasan buatan bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat. Pengolahan berulang dan algoritma cerdas memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, dan teknologi serta subbidang utama berikut ini. Pembelajaran mesin mengotomasi pembangunan model analitik. AI menggunakan metode dari jaringan neural, statistik, penelitian operasi, dan fisika untuk menemukan wawasan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit diprogram untuk tempat mencari atau menyimpulkan sesuatu. Yang kedua ada jaringan neural. Jaringan neural adalah jenis pembelajaran mesin yang terdiri atas unit-unit yang saling berhubungan, seperti neuron yang memproses informasi dengan menanggapi masukan eksternal, menyampaikan informasi antara setiap unit. Proses ini membutuhkan banyak umpan pada data untuk menemukan koneksi dan mendapatkan makna dari data yang tidak terdefinisi. Pelajaran mendalam menggunakan jaringan neural yang sangat besar dengan banyak lapisan unit pemrosesan, memanfaatkan kemajuan dalam daya komputasi dan meningkatkan teknik pelatihan, juga mempelajari pola kompleks dalam sejumlah besar data. Penerapan umumnya mencakup pengenalan gambar dan ujaran. Selanjutnya ada komputasi kognitif, adalah subbidang AI yang berupaya untuk melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin. Menggunakan AI dan komputasi kognitif, tujuan utamanya adalah agar mesin dapat menstimulasikan proses manusia melalui kemampuan untuk menafsirkan gambaran dan ujaran, kemudian berbicara dengan koheren dalam memberi tanggapan. Visi komputer mengandalkan pengenalan pola dan pembelajaran mendalam guna mengenali apa yang ada dalam foto atau video. Jika mesin dapat memproses, menganalisis, dan memahami gambar, mesin dapat menangkap gambar atau video secara real time dan menafsirkan sekitarnya. Selanjutnya, pemrosesan bahasa alamiah atau Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah kemampuan komputer untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia, termasuk ujaran. Tahap selanjutnya dari NLP adalah interaksi bahasa alami
yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari yang normal untuk melakukan tugas. Selain itu, ada beberapa teknologi memungkinkan dan mendukung AI. Yang pertama ada unit pemrosesan grafis. Unit pemrosesan grafis merupakan kunci bagi AI karena unit ini menyediakan penghitungan berat yang diperlukan untuk pemrosesan berulang, melatih jaringan neuron, membutuhkan data dan juga daya komputasi yang besar. Kemudian ada Internet of Things, menghasilkan jumlah data yang amat besar dari perangkat-perangkat terhubung yang sebagian besar tidak dianalisis. Mengotomasi model dengan AI akan memungkinkan kita untuk menggunakan lebih banyak dari AI. Selanjutnya, algoritma lanjutan sedang dikembangkan dan digabungkan dalam cara-cara baru guna menganalisis lebih banyak data yang lebih cepat dan pada beberapa tingkatan. Proses cerdas ini adalah kunci untuk mengidentifikasi dan memprediksi kejadian langka, memahami sistem yang kompleks, dan mengoptimalkan skenario unik. Kemudian ada API atau antarmuka pemrosesan aplikasi, merupakan paket kode portable yang memungkinkan untuk menambahkan fungsi AI ke produk dan paket perangkat lunak yang sudah ada. Hal di atas dapat menambahkan kemampuan pengenalan gambar ke sistem keamanan rumah dan kemampuan Q&A yang menggambarkan data, membuat keterangan dan judul, atau memanggil pola dan wawasan menarik dalam data. Ringkasannya, tujuan AI adalah untuk memberikan kemampuan untuk mengolah input dan menjelaskan output pada perangkat lunak. AI akan menyediakan interaksi yang mirip manusia dengan perangkat lunak dan menawarkan dukungan keputusan untuk tugas tertentu. Tetapi AI bukan pengganti manusia dan tidak akan menggantikan manusia dalam waktu dekat. Contoh dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini adanya aplikasi yang bernama Google, di mana di dalam Google kita dapat mencari data-data, ilmu-ilmu atau juga materi-materi yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita pelajari untuk anak-anak dengan cara cukup mengeluarkan suara dengan halo Google atau juga dengan mengetiknya. Cukup sekian penjelasan mengenai apa itu AI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.